Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Gita Afriani, dengan NPM 044121117. Dan ada kedua anggota kelompok saya, yaitu Serlika Learning Room dengan NPM 044121123. Dan ada juga Muhammad Hilmi Azaki Efridila dengan NPM 044119550. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung data pada angket kuesioner di aplikasi SPSS 21. Adapun data yang nanti akan kita hitung adalah analisis deskripsi, karakteristik responden, uji validitas dan reliabilitas, dan uji independent sample test yang akan digunakan untuk menguji perbandingan komparatif. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah metode penelitian kualitatif. Mungkin langsung saja masuk ke pembahasan videonya. Responden menggunakan analisis deskriptif. Nah, di sini kita sudah memiliki 48 responden. Kita juga sudah mengelompokkan dari domisili, jenis kelamin, usia, dan untuk menghitung analisis deskriptif untuk memudahkannya, pertama-tama kita berikan kode terlebih dahulu. Misalkan di sini saya sudah memberi kode Kota Bogor dengan keterangan kode 1, kabupaten dengan keterangan 2, dan lainnya dengan keterangan 3. Terusnya pun sama, kita beri kode terlebih dahulu. Mungkin dari sini kita copy paste dulu. Kita pindahkan ke sini. Dijadikan ke bawah seperti ini. Ya, sudah seperti ini. Di desimalnya kita ubah menjadi 0 semua. Lalu untuk yang kode tadi, kita bisa memberikan di kolom verifikasi. Nah, setelah ini kita ubah semua, lalu kita pindah ke data view. Di sini kita pindahkan tadi yang sudah kita beri kode. Kan untuk kode 1 tadi Kota Bogor.
ketika data sudah kita pindahkan semua, kita klik analyze, pilih yang deskriptif statistik, lalu pilih yang frequency. Untuk kolomnya kita pindahkan ke sebelah kanan, lalu klik statistik dan pilih ini semua. Klik continue, terus untuk yang cardnya kita bisa pilih mau yang lingkaran atau yang tabel atau yang histogram. Klik continue, lalu klik, maka kita tunggu hasil outputnya. Nah, kita lihat di bagian frekuensi tabel untuk Kota Bogor berjumlah 23 responden, kabupaten responden, dan lainnya 4 dengan total 48 responden. Untuk laki-laki 29 responden, perempuan 19 responden, dan total 48 responden. Begitupun semuanya. Di sini bisa kita lihat. Nah, untuk yang ketertarikan terhadap politik, di sini saya menggunakan skala Likert yaitu dengan 5 kategori: sangat tidak tertarik, tidak tertarik, cukup tertarik, tertarik, dan sangat tertarik. Bisa dilihat di sini jumlahnya 48. Begitupun dengan yang kepercayaan, kita menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Ini dia hasilnya sampai bagian seberapa besar kemungkinan. Dan untuk melihat barcode, kita bisa terus ke bawah. Kita bisa lihat. Nah, ini dia hasil uji karakteristik responden. Nah, selanjutnya di sini kita akan menguji data-data yang sudah kita kumpulkan dari masing-masing variabel. Kita ingin menguji apakah data tersebut antara kubu Anies dengan kubu Prabowo itu valid atau tidaknya. Pertama, kita copy paste dulu dengan total dari variabel. Apabila sudah masuk datanya, kita pindah ke variabel view. Kita ubah bagian variabel. Nah, untuk yang desimalnya di sini kita ubah juga jadi 0 semua. Dan untuk yang measure-nya kita ganti ke scale. Pindah lagi ke kolom data view. Apabila angka sudah menjadi seperti ini, kita klik analyze, pilih correlate, pilih yang valid. Nah, untuk apakah data ini valid atau tidak, kita bisa menghitungnya dari masing-masing variabel. Misalkan kita sudah bisa melihat data 3 variabel ini. Nah, untuk mengetahui apakah data ini valid atau tidaknya, kita bisa melihat di rumus ini. Nah, ini dia. Untuk pengambilan kesimpulan validitas, jika R hitung lebih besar dibandingkan R table, maka instrumen pertanyaan dinyatakan valid. Kita bisa lihat kita dengan R table dengan jumlah responden 48 orang, yaitu 0,2845. Maka bisa kita lihat dari masing-masing variabel di sini. Nah, di sini rata-rata nilainya itu lebih besar dibandingkan dengan nilai R table. Maka dapat disimpulkan bahwa data dari Anies itu valid semua. Begitupun dengan perhitungan data yang Prabowo. Nah, tadi kan kita sudah menghitung data
datanya valid atau tidak. Sekarang kita akan menghitung dari dua kubu ini apakah datanya reliable atau tidak. Pertama-tama kita copy paste dulu dari masing-masing variabel semua pertanyaannya. Lalu pindahkan ke IBM SPSS. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Untuk desimalnya kita ubah menjadi 0 semua. Dan yang ininya kita ubah menjadi nominal. Untuk di name boleh diubah seperti yang tadi di variabel atau tidak diubah juga tidak masalah. Untuk itu perhitungannya kita klik analyze, pilih yang scale dan pilih yang reliability. Chat oke. Nah, kita bisa lihat nih di sini nilai Chromebus alphanya bahwa nilai yang kita dapat itu 0,968. Untuk cara hitungnya kita bisa lihat di syarat pengambil keputusan. Di sini jika nilai alpha Cronbach's-nya lebih besar dari 0,700 maka data tersebut dapat dikatakan reliable. Kita bisa lihat nih data kita 0,968 maka dapat dikatakan bahwa kubu Anis datanya itu reliable. Kemudian yang kedua kita akan menguji data dari Capres Prabowo. Kita copy lalu pindahkan ke kolom express. Ini kita desimalnya sama, kita ubah dulu menjadi 0 dan kita ubah, lalu pindah ke data view, pilih analyze scale reliability. Oke, nah ini dia hasilnya, baru saja dapat. Untuk data Prabowo kita bisa lihat di sini bahwa nilai alfanya itu lebih besar dibandingkan nilai 0,700. Maka dapat disimpulkan bahwa dari kedua data calon presiden Anies maupun Prabowo itu datanya reliable. Nah, selanjutnya kami akan menguji tentang perbandingan antara Capres Anies dan Capres Prabowo. Nah, pertama-tama sebenarnya kita harus menotalkan dulu dari semua variabel dan kita beri kode 1 di sini dan begitupun yang nomor urut 2. Nah, ini kita copy paste. Pindahkan ke penempatannya. Kita tidak taruh di samping sebelah sini, tapi di bawah setelah kolom 48 yaitu ke kolom 49. Ini kita paste. Nah, datanya sudah masuk semua, kita pindah ke kolom variable view. Nah, di sini kita ganti untuk desimalnya kita ubah dulu menjadi 0 dan label kita tadi 1 tangan dan 2 kode 2 pilih yang dan untuk yang atas kita dan kita tempatkan calon bahwa kita ke pin variable. Di sini kita klik dulu di pin group lalu dan hasil output SPS. Di sini kita bisa lihat rata-ratanya, standar deviasinya, errornya dan
Untuk menguji apakah ada perbedaan atau tidak antara kedua calon presiden di sini, kita bisa lihat dari signifikasinya. Nah, di sini kita bisa ambil keterangan. Nah, jika nilai signifikasi lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat perbedaan. Jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,5, maka tidak terdapat perbedaan. Nah, di sini kita bisa lihat nih hasil perhitungan output SPS kita, yaitu sebesar 0,188, yang berarti itu lebih besar dibandingkan 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara calon presiden nomor urut 1 dengan calon presiden nomor urut 2. Mungkin sekian video tutorial yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.